Baik, salve, agios optinomos Dracosofia exa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep soteriologi. Jadi soteriologi itu adalah doktrin keselamatan. Saya akan membahasnya dalam sisi Luciferianisme, bukan dalam sisi agama Abrahamik. Dan teman-teman harus tahu soteriologi itu dari kata soteria, yang artinya keselamatan. Dan ologi ini dari kata singkatan logos, yang artinya ilmu. Jadi soteriologi artinya ilmu tentang keselamatan atau doktrin keselamatan. Dan saya akan membahas dari sisi Luciferianisme itu seperti apa. Oke, jadi di dalam buku Michael Lefort, dalam buku kitab Gates of Dozak, kita mengenal bahwa manusia itu memiliki yang namanya Triad of Morning Star. Triad of Morning Star ini yang menjadi asal-usul pemicu utama untuk kita akhirnya paham tentang keselamatan di dalam Luciferianisme seperti apa. Dalam diri manusia ada yang namanya Triad of Morning Star, dan itu ada berkecimpungan di dalam diri manusia. Nah, saya menggunakan analogi seperti ini. Ini manusia yang terdiri dari trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam roh manusia ada yang namanya chaos dan order. Chaos bukan order, order bukan chaos. Tetapi chaos dan order itu satu di dalam liberasi, iluminasi, dan apoteosis. Nah, ini yang akan kami bahas mengenai konsep soteriologi di dalam iman Luciferianisme. Baik, pertama kita bahas dulu dengan perbandingan. Kalau di dalam agama Abrahamik, mereka mempercayai keselamatan itu berbeda, spiritual non-dual seperti Dharmanik dan lainnya juga berbeda. Kita bahas dari sisi Abrahamik. Kalau untuk agama Kristen mempercayai keselamatan itu anugerah. Anugerah yang hanya oleh iman plus perbuatan. Jadi Tuhan memberikan anugerah keselamatan, dengan iman kita meresponnya, setelah diresponi kita melakukan perbuatan untuk bisa masuk ke surga dalam keselamatannya mereka. Kalau untuk Katolik seperti itu ya. Tapi kalau untuk Protestan mereka mempercayai konsep lima sola, jadi keselamatan itu hanya oleh iman. Nanti lagi kan ada versi dari Reform Calvinis yang percaya dengan tulipnya John Calvin. Itu nanti berbeda lagi dalam keselamatan. Tapi saya tidak mau membahas tentang perbedaan antara Reform dengan gereja tertua-tertuanya mereka. Dan kedua dari sisi Islam, keselamatan adalah usaha dari pahala dan taat oleh syariah. Oke? Yahudi mempercayai keselamatan juga adalah usaha dan taat dengan hukum Taurat. Tetapi yang mempertimbangkan semuanya itu adalah Tuhan, sehingga kesimpulannya adalah Tuhan eksternal yang memberi keselamatan. Oke, ini dalam iman Abrahamik. Kalau untuk spiritual non-dual seperti Dharmanik, misalnya untuk Buddhisme, Konghucu, Hindu, Taoisme, Sintoisme, dan lain-lain, mereka mempercayai bahwa hidup ini hanyalah ilusi. Jadi chaos atau order atau yin yang hanya ilusi. Manusia harus melebur diri dan selamat adalah penyatuan diri dengan semesta. Jadi untuk selamat itu kita harus meleburkan ego dan juga menyatu dengan semesta untuk memutus rantai karma. Itu dalam konsep mereka. Jadi hidup sama dengan tanggung jawab, selamat adalah melepas diri dari rantai karma. Oke, ini untuk perbandingannya. Nah, dalam Luciferianisme kita memiliki dua poin utama, bahwa tidak ada Tuhan eksternal yang peduli dengan hidupmu. Oke? Dan tidak boleh bersatu dengan semesta atau manunggal. Semesta maupun dengan deitas ya. Ini untuk tanda kutip ya. Jadi kita tidak mempercayai adanya Tuhan eksternal yang peduli dengan hidupmu, karena sepenuhnya hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu gagal, tidak boleh salahkan Tuhan maupun menyalahkan setan. Kamu berhasil, jangan pernah mengucap syukur sama Tuhan maupun mengucap syukur kepada setan. Karena pada dasarnya hidupmu tanggung jawabmu, kamu sukses dan gagal itu semua di tanganmu. Jadi kita benar-benar harus menjadi makhluk yang mandiri dan terpisah dari apapun, baik dari deitas, yang dari sisi chaos ataupun dari sisi order, maupun dalam konsep monoteisnya orang-orang Abrahamik. Nah, saya akan membahas ini dengan lebih dalam. Jadi manusia, ya, ini manusia itu memiliki roh, dan dia adalah order dan chaos yang terbagi dalam naturnya. Ada natur, chaos, dan order. Itu dalam filosofi Tiongkok disebutnya yin yang. Nah, ini untuk membantah konsep Dharmanik ataupun spiritual non-dual yang mengatakan bahwa realita itu hanyalah ilusi. Ilusi dari karma semesta. Pertama, kita harus tahu order dan chaos itu kalau di dalam sifat manusia adalah moral dan ego. Moral itu
adalah pilihan manusia, dia mau berbuat baik atau tidak. Ego itu pilihan manusia juga, dia mau berbuat jahat atau untuk menjadi orang yang semena-mena dalam hidupnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa pilihan itu adalah kehendak. Kehendak itu dihasilkan oleh chaos dan order yang saling berkolaborasi dalam menghasilkan pilihan. Maksudnya seperti apa? Oke, kita lihat dari sisi chaos. Chaos itu masuk ke yin, hasrat. Oke, kita masuk ke hasrat. Hasrat manusia itu menciptakan kanvas kosong. Kanvas kosong itu menghasilkan potensi. Kalau untuk dalam semesta itu keadaan kekosongan sebelum adanya keberadaan. Nah, potensi ini adalah keadaan kanvas kosong yang hanya berisi potensi tanpa adanya hukum moral di dalamnya. Nah, bagaimana hasrat ini bisa terpenuhi? Kita butuh yang namanya struktur. Struktur ini datang dari sisi order atau yang. Sisi order ini yang menceritakan tentang kepintaran manusia atau intelektual. Intelektual pengetahuan manusia itu yang nanti akan mengisi kanvas kosong ini, hasrat manusia ini. Jadi baik secara alam bawah sadar maupun kesadaran hidup yang aktif di dalam otak kita. Jadi kepintaran itu memberi struktur kepada potensi, dan hasrat memberikan potensi kepada struktur, saling membutuhkan. Sehingga ketika kita menggunakan hasrat untuk menciptakan kanvas kosong realita itu, potensi itu diisi dengan kepintaran, terjadilah yang namanya ciptaan. Jadi ini membantah bahwa pertama, realita bukan ilusi dan tidak ada yang namanya ilusi realita. Kedua, kehendak manusia itu ada karena manusia diberi yang namanya pilihan. Manusia bukan robot atas takdir. Oke? Baik, setelah pembahasan tadi, jadi manusia yang memiliki roh ini, ya, ini yang sudah dibahas tadi. Kita mengetahui di dalam unsur metafisikanya itu terbagi yang namanya tadi triad of the morning star, ya. Jadi 3 cahaya fajar di dalam diri manusia. 3 cahaya fajar ini disebut sebagai pertama, apoteosis, liberasi, dan iluminasi. Apoteosis bukan liberasi, liberasi bukan iluminasi, iluminasi bukan apoteosis, tetapi mereka satu sebagai api hitam di dalam diri manusia. Maksudnya seperti apa? Liberasi itu adalah tubuh metafisika. Tubuh metafisika ini berbicara soal kehendak murni di dalam diri manusia. Jadi manusia dalam konsep Luciferianisme kita diajarkan satu untuk melakukan liberasi, yaitu memutuskan ikatan apapun, ikatan ketergantungan, ketakutan, dan dogma moralitas eksternal. Dan harus mengakui kedaulatan diri, dalam konteks ini kedaulatan diri ilahi kita, karena kita yang berdaulat atas hidup kita. Oke? Jadi kita harus menghapus atau memutuskan ketakutan. Tidak boleh takut terhadap dogma moralitas manapun secara eksternal. Tidak boleh tergantung oleh siapapun. Tidak boleh juga terikat dengan siapapun. Jadi di dalam konsep kami kita menolak yang namanya terikat ataupun menyatu dengan semesta. Kita sangat menolak itu, apalagi meleburkan ego. Jadi kita mengakui kedaulatan diri. Jadi sebagai makhluk yang bertanggung jawab yaitu manusia, kamu harus punya dogma moralitas internal, bukan eksternal. Yang mengukur semuanya itu otoritasnya adalah di diri kamu. Jadi kamu adalah otoritas tertinggi. Oke? Kedua, yang namanya iluminasi, jiwa metafisika. Setelah kita melakukan liberasi, kita memutuskan semuanya, mengakui kedaulatan diri, kita kemudian melakukan yang namanya eksplorasi melalui sihir dan kegelapan batin. Dari sihir dan kegelapan batin itu akan membakar kelemahan, ilusi, dan penyerahan diri. Sehingga kita akhirnya lepas dari yang namanya mentalitas budak. Sehingga kita tidak perlu yang namanya juru selamat ataupun pertolongan orang lain. Kita tidak butuh siapapun, tidak butuh semesta. Kita menjadi makhluk yang mandiri, memiliki sumber sendiri, dan menjadi emanasi baru yang terpisah dari semesta, dan menentang semesta dan menjadi arusnya semesta. Oke? Kita melawan arus semesta. Setelah kita menghasilkan liberasi dan iluminasi, dalam penyerahan itu, dalam inisiasi itu, kita akhirnya masuk ke dalam kondisi yang namanya apoteosis. Apoteosis ini adalah puncak tertinggi, yaitu roh metafisika. Kita berhasil menjadi entitas daimonik yang utuh dan seimbang
terwujud secara abadi. Jadi liberasi adalah pemicu utama, kemudian jiwanya dihidupkan oleh iluminasi, ya. Jadi tubuhnya liberasi dihidupi oleh jiwa melalui iluminasi, apoteosis yang memperkuatkan iluminasi, sehingga kamu selamat bukan anak anugerah atau intervensi eksternal dari Tuhan, konsep Abrahamik. Kamu selamat bukan menyatu dengan semesta dan meleburkan ego ataupun moral. Dan dalam Luciferianisme, keselamatan adalah pencapaian menjadi daimon, makhluk purba abadi yang memisahkan diri dari dietas maupun dari semesta, dan menjadi makhluk mandiri secara roh untuk bisa mengalami hidup terpisah dari semesta. Jadi kamu menjadi makhluk yang tidak butuh siapapun. Oke? Kamu memiliki dimensi sendiri, realitas sendiri yang sudah pisah dari semesta. Kamu menjadi mandiri, tidak bergantung sama siapapun. Kamu tidak boleh menolong orang lain, tidak boleh juga ditolong orang lain. Oke? Kamu tidak boleh menolong orang lain kecuali menguntungkan dirimu, dan keuntungan hanya untuk dirimu. Kamu menilai dogma, menilai moralitas itu untuk dirimu, tidak boleh untuk orang lain. Ciptakan moral untuk dirimu sendiri, jangan pakai moral eksternal yang ada di hukum negara atau manapun. Kita menentang itu. Jadi kita harus menjadi makhluk mandiri yang terpisah dari apapun. Oke, baik dari semesta maupun dogma yang diciptakan oleh manusia-manusia yang terlepas yang masih terikat di dalam ilusi. Setelah itu, kita melawan semesta, Tuhan eksternal maupun deitas. Jadi konsep keselamatan dalam kita adalah menjadi daimon. Ini adalah 3 unsur sifat utamanya. Kita kemudian setelah mati memiliki dimensi sendiri, mandiri sendiri, tidak bergantung dengan apapun, dan melawan semesta, Tuhan eksternal ataupun deitas, dan menjadi makhluk yang abadi. Seperti itu. Jadi konsep keselamatan di dalam iman Luciferianisme ini seperti ini. Jadi kita menolak yang namanya keselamatan anugerah eksternal dari Tuhan, ataupun keselamatan itu dikejar dengan menyatu dengan semesta untuk memutuskan rantai karma. Kita menolak itu. Jadi kita harus terpisah, tidak boleh bersatu dengan apapun. Itu konsep dalam Luciferianisme. Terima kasih.